Dalam sebuah keluarga yang harmonis, menyimpan sesuatu yang kejam di dalamnya. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah ilmuwan yang mengembangkan sebuah penemuan medis metode terbaru yang diciptakan oleh manusia. Tapi penemuan itu bukanlah sesuatu yang indah bagi semua orang, karena penemuan tersebut melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Apa praktik yang mereka lakukan dan sekejam apa yang mereka lakukan? Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Get Out tahun 2017. Film ini dipilih karena voting dari postingan tab komunitas dan juga di request. Film ini bergenre mystery thriller. Biar nggak lama intronya, bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Pada awal film, ada seorang pria berkulit hitam yang sedang menelpon dan juga berjalan di tempat yang begitu sepi. Pria ini sedang mencari alamat rumah. Tak lama dari itu, sebuah mobil datang berwarna putih. Mobil ini mencurigakan, mendekati pria ini sehingga pria ini ketakutan dan berbalik arah. Namun yang terjadi... Seorang pria bernama Chris. Dia ini bisa dibilang seorang fotografer profesional. Chris memiliki pacar bernama Rose. Hubungan mereka ini hubungan antara ras kulit putih dan hitam. Rose sedang memegang anjing Chris bernama Sid. Chris yang sedang mengemas barang-barangnya karena hari ini adalah untuk pertama kalinya Rose akan mengajak Chris bertemu dengan ayah ibunya. Chris ini ragu bertemu dengan orang tua Rose karena dia adalah pria berkulit hitam. Tapi Rose menenangkan dan bilang tidak apa-apa. Ayahnya Rose adalah penggemar Barack Obama, jadi mungkin tidak masalah. Ayahnya bukan orang yang rasis. Dan Rose juga bilang kalau dia akan mengenalkan Chris sebagai pacar pertamanya yang berkulit hitam. Mereka pun pergi ke wilayah Danau Pontaco, tempat orang tua Rose tinggal. Di perjalanan ketika Chris akan merokok, Rose mengambil rokok itu dan membuangnya. Rose mencoba untuk menghentikan kebiasaan buruk Chris. Setelah itu, Chris menelpon Rod, sahabatnya. Rod adalah seorang petugas TSA, sebuah badan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang memiliki wewenang atas keamanan publik yang berpergian di Amerika Serikat. Chris menitipkan Sid kepada Rod. Lalu Rod bilang kalau Chris membuat keputusan yang salah, pergi bertemu dengan orang tua Rose yang dimana mereka adalah orang kulit putih. Rod berpikir kalau Chris ini akan berakhir menjadi budak seks. Lalu Rose ingin bicara dengan Rod. Rose berkata kalau Rod ini sirik karena nggak bisa dapetin Rose. Rose bilang seperti itu dengan bercanda. Telepon pun dimatikan seketika oleh Chris. Setelah telepon selesai, Rose memanggil polisi dan melaporkan kejadian ini. Polisi ini minta SIM Rose dan juga Chris. Tapi Rose menghentikan Chris yang akan memberikan SIM-nya karena Chris tidak bersalah apa-apa. Chris sebagai penumpang jadi tidak perlu menunjukkan SIM. Rose membela Chris karena polisi ini sepertinya rasis. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan. Di mobil, Chris kagum karena Rose sudah membelanya. Mereka sampailah di tujuan. Di sini mereka disambut oleh seorang tukang kebun yang menyapa. Pertemuan mereka pun tiba. Mereka berkenalan di teras depan rumah ayah Rose bernama Dean dan ibunya bernama Missy. Dan dari kejauhan, tukang kebun itu memperhatikan mereka. Mereka ngobrol. Rose bercerita kalau dia baru saja menabrak seekor rusa. Dean menanggapi dengan serius dan menunjukkan kalau dia tidak suka rusa. Untung saja rusa yang ditabrak itu mati. Keadaan sedikit canggung tapi berhasil dicairkan gara-gara jokesnya bapak-bapak Dean.
Lalu Dean mengajak Chris keliling rumah, menunjukkan tempat kerjanya Missy. Missy ini adalah seorang psikiater. Dean juga menunjukkan foto keluarga mereka. Dalam foto itu, Rose memiliki saudara laki-laki bernama Jeremy. Lalu Dean menunjukkan foto ayahnya ketika masih muda, ketika masih menjadi atlet lari. Ayah ibunya Dean, mereka sudah meninggal. Dan di dapur, Chris bertemu dengan Georgina, asisten rumah tangga. Keadaan dapur ini sungguh bersih dan rapi karena dapur ini dirawat dan dibiarkan seperti semula, sama seperti ketika ibunya Dean masih ada. Lalu Dean mengajak keliling ke belakang rumah. Rumah Dean ini bisa dibilang terpencil, jauh dari pemukiman lain. Di belakang, Chris bertemu dengan tukang kebun lagi. Lalu Dean bercerita tentang Georgina dan tukang kebun itu. Tukang kebun itu bernama Walter. Mereka ini adalah bekas pembantu ketika orang tua Dean masih hidup, dan Dean bilang kalau mereka nggak bisa dilepas dari keluarga ini. Di sini Dean basa-basi kalau dia akan mencoblos Obama untuk ketiga kali kalau bisa, dan juga dia bilang Best president in my lifetime, hands down. I agree. Yeah. Mereka bersantai dan ngobrol. Missy bertanya kepada Chris soal orang tuanya. Chris bilang kalau dia tidak mengenal ayahnya dari sejak kecil dan ibunya sudah meninggal akibat tabrak lari ketika Chris berusia 11 tahun. Lalu Missy menggentingkan sendok ke gelas teh, membuat suara, dan Dean bertanya kepada Chris apakah Chris merokok. Chris menjawab kalau dia sedang berusaha untuk berhenti, dan Dean bilang kalau Missy bisa membantu Chris untuk berhenti merokok dengan cara dihipnotis. Cara ini begitu ampuh karena Dean juga dulu perokok berat. Dengan dihipnotis, Dean berhenti merokok, tapi Chris menolak. Lalu Dean bilang kalau hari ini akan ada pesta pertemuan teman-teman kakeknya Rose, dan datanglah Georgina yang menuangkan teh. Tapi pada saat Georgina menuangkan teh pada gelas Chris, dia melamun dan menuangkan teh melebihi batas gelas. Lalu Missy menyuruh Georgina untuk istirahat. Hi, Chair Bear. Pada malam hari, makan malam diadakan. Jeremy yang baru datang tadi sore bercerita tentang aib adiknya dan beberapa cerita zaman dulu ketika mereka masih kecil. Lalu Missy pergi ke dapur untuk mengambil makanan penutup. Di situ terlihat Georgina yang berdiri menatap kepada Chris. Demikian juga Chris yang melihat Georgina. Dean langsung mengalihkan pandangan Chris. Dean bertanya soal olahraga, apa yang Chris sering lakukan. Chris bilang kalau dia suka bermain basket. Lalu Jeremy menyela obrolan bertanya soal bela diri MMA. Chris tidak begitu menyukai tontonan seperti UFC. Baginya itu terlalu sadis. Jeremy keadaannya ini agak sedikit mabuk. Bertanya apakah Chris pernah berkelahi. Chris menjawab dia pernah belajar judo pada saat SD. Lalu Missy kembali ke meja makan, membawa kue wortel sebagai hidangan penutup. Jeremy yang mabuk tiba-tiba dia mencoba untuk melakukan trik bela diri yang dia pelajari kepada Chris. Namun Chris menahannya dan Missy menghentikan Jeremy hanya dengan menyebut namanya. Setelah selesai, Chris dan Rose pergi ke kamarnya. Rose di sini meminta maaf kepada Chris karena perilaku keluarganya. Chris bilang kalau ini tidak apa-apa. Sebenarnya perilaku yang diterima Chris barusan itu masih belum seberapa, jadi masih bisa diwajari olehnya. Is this a racial flow? Am I feeling a racial flow? Pada malam hari, Chris terbangun karena mimpinya. Lalu dia bangun mengambil rokoknya secara diam-diam, pergi keluar untuk merokok. Di sini terlihat Georgina melintas. Ketika Chris sudah berada di luar, baru saja rokok akan dinyalakan, terlihat Walter dari kejauhan yang berlari ke arah Chris.
Karena nggak jadi ngerokok, dia masuk lagi ke rumah. Belum sampai kamar, Missy tiba-tiba muncul sedang duduk di ruangan kerjanya. Missy bilang kalau merokok itu tidak baik dan menyuruh Chris untuk duduk. Lalu Missy mengambil gelas tehnya sambil ngobrol tipis-tipis dan sambil mengaduk teh menggunakan sendok membuat suara dentingan dari gelas teh. Missy bertanya apakah Rose yang membuat Chris berhenti merokok. Chris menjawab dengan tersenyum. Lalu Missy bertanya soal ibu Chris. Chris tidak mau bercerita soal ibunya, tapi Missy mengaduk tehnya kembali dengan suara dentingan sendok ke gelas. Seketika Chris bercerita, pada saat kejadian ibunya ditabrak Chris sedang menonton TV. Dalam ingatan memori Chris, dia melihat dirinya sedang menonton TV. Chris menolak untuk terus bercerita, tapi dia seperti dikontrol oleh Missy. Chris lanjut bercerita pada saat kejadian ibunya ditabrak. Chris pada saat itu tidak melakukan apa-apa, tidak menelpon siapa-siapa, hanya menonton TV. Setelah itu, Chris bilang kalau dia tidak bisa bergerak. Dia mengeluarkan air mata dan Missy bilang kepada Chris, benamkan dirimu ke dalam lantai. Chris berada di titik benam. Chris bahkan tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa melihat Missy. Dia terbangun dan melihat handphonenya tidak dalam keadaan di-charge dan hidup. Lalu Chris keluar sambil membawa kameranya dan memotret sekitar. Chris sempat akan memotret Georgina, tapi seketika Georgina sadar sedang dipoto. Chris melihat Walter yang sedang memotong kayu. Chris mencoba menghampiri Walter, memperkenalkan dirinya kepada Walter. Walter bilang kalau dia tahu siapa Chris. Walter juga bilang kalau dia mengetahui kejadian semalam soal Chris yang dihipnotis. Tapi Chris tidak bisa mengingat kejadian semalam. Lalu Walter membicarakan soal Rose. Dia mengetahui betul soal Rose dan juga Walter meminta maaf kejadian semalam. Dia bilang kalau dirinya sedang latihan berlari dan tidak bermaksud untuk menakuti Chris. Walter ini menunjukkan gelagat yang sangat aneh dalam berbicara dan juga senyumannya. Lalu Chris kembali ke Rose menceritakan soal semalam kalau dia sepertinya dihipnotis oleh ibunya, tapi dia tidak bisa mengingat apa-apa. Dia juga bilang semalam dia seperti dalam mimpi dan Chris menceritakan Walter. Chris berpikir kalau Walter menyukai Rose dan Rose mengetahui cerita ini akan melaporkannya kepada Dean. Lalu Rose melihat ke jendela. Beberapa mobil tiba. Itu semua adalah tamu pesta pertemuan yang dibicarakan oleh Dean sebelumnya. Keluarga pertama yang ditemui oleh Chris adalah Gordon bersama istri. Gordon ini adalah seorang atlet golf profesional dulunya. Gordon menilai kalau Chris memiliki genggaman tangan yang kuat. Lalu Chris bertemu lagi dengan keluarga Nelson dan Elisa. Elisa tiba-tiba memuji Chris dan bilang kalau Chris ini tampan dan memeras lengan Chris. Elisa bilang ke Nelson kalau dia ini mantep. Lalu Chris bertemu dengan keluarga lain. Pria ini bilang kalau pria kulit hitam modis. Chris tidak nyaman dengan semua orang yang habis ditemui olehnya. Lalu dia pergi untuk memotret. Pada saat sedang memotret, dia melihat seseorang berkulit hitam. Dengan perasaan senang, dia menghampiri pria tersebut. Tapi pria ini sama gelagatnya seperti Walter dan Georgina, datar dan tanpa ekspresi. Lalu datanglah istrinya bernama Philomena. Pria kulit hitam ini juga memperkenalkan dirinya bernama Logan King. Lalu setelah itu Logan hendak pamit untuk pergi bertemu dengan tamu lain. Lalu Chris melakukan salaman khas orang kulit hitam, tapi Logan membalasnya berbeda. Setelah itu Chris pergi berkeliling dan bertemu dengan Jim Hudson. Jim ini keadaannya buta, tapi bukan sejak lahir. Keadaan dia karena masalah keturunan, secara tiba-tiba dia buta. Jim mengetahui Chris, bahkan memuji karyanya Chris. Bagaimana dia bisa tahu? Karena asistennya yang menceritakan semua karya Chris secara detail. Jim bisa menilai sebuah karya karena dulunya Jim adalah seorang seniman. Chris juga mengetahui Jim dan mengidolakan Jim. Selesai ngobrol, Chris kembali ke kamar Rose.
Ketika Chris kembali ke kamar Rose, dia melihat handphonenya kembali tidak dalam keadaan di-charge dan mati. Lalu Chris melihat ke kamar sebelah, yaitu kamarnya Georgina. Dan datanglah Rose. Chris mengadu soal ini, kenapa setiap kali Chris akan menggunakan handphonenya selalu dalam keadaan tidak di-charge. Seseorang telah mencabut. Chris curiga kepada Georgina. Cerita ini membuat Rose agak kesal karena kecurigaan Chris. Dia pun pergi keluar kamar. Lalu Chris menghubungi Rod, menceritakan apa yang telah dilalui Chris seharian ini. Chris bilang semua orang di sini itu aneh, seperti tidak pernah melihat orang kulit hitam. Dan Chris juga bilang kalau dia semalam dihipnotis oleh ibunya Rose. Seketika Rod bilang kalau Chris harus cepat pergi dari sana. Tapi Chris masih berpikiran positif kalau ini baik, karena hipnotis itu membuat Chris lepas dari rokok. Namun tanggapan Rod ini berbeda. Dia kembali bercerita kalau Chris bisa saja menjadi budak seks yang dihipnotis dan dikontrol. Chris juga bilang kalau kebiasaan orang kulit hitam di sini tidak dilakukan di mana-mana. Rod semakin yakin kalau mereka dihipnotis. Hello. Hi. Georgina tiba-tiba datang begitu saja. Dia meminta maaf kepada Chris karena telah mencabut chargeran handphonenya. Georgina beralasan kalau dia tidak sengaja mencabut kabel itu. Tanggapan Chris biasa saja dan memaafkan Georgina. Chris paham perasaan Georgina karena berada di tengah-tengah orang kulit putih. Setelah mendengar perkataan itu, Setelah kejadian itu, Chris turun dan keluar. Dean menyapa Chris dan memperkenalkan kepada para tamu yang datang. Lalu seseorang bertanya kepada Chris, bagaimana perasaan hidup sebagai keturunan orang Afrika Amerika? Chris menjawab dengan bingung dan tersenyum. Lalu kebetulan Logan lewat. Pertanyaan itu dilempar oleh Chris ke Logan. Dan jawaban Logan, dia tidak bisa menjabarkan perasaannya karena dia adalah orang yang tertutup, tidak tahu dunia luar. Lalu Chris diam-diam memotret Logan menggunakan HP. Tapi Chris tidak sengaja kalau flashnya nyala. Dan seketika Logan ditangkap oleh Jeremy dan dibawa. Dean menjelaskan kepada Chris dan Rose kalau Logan kejang dan menimbulkan kecemasan, lalu menyebabkan serangan. Hal itu diakibatkan oleh Flash. Lalu datanglah Logan keluar dari ruangan bersama Missy. Logan meminta maaf karena serangan yang terjadi, dan setelah itu Logan pamit untuk pulang. Dean yang mencoba mencairkan suasana, dia bilang ke para tamu kalau acara selanjutnya yaitu bingo. Dan setelah itu Rose mengajak Chris untuk jalan-jalan di tepi danau jauh dari rumah. Chris mengungkapkan kalau penyerangan tadi bukan karena kejang, karena sepupu Chris yang mengidap epilepsi tidak seperti itu. Rose percaya kalau ayahnya bilang itu karena kejang. Rose yakin dengan statement ayahnya karena Dean adalah seorang dokter ahli saraf. Chris juga merasa kalau dia seperti mengenal Logan, tapi bukan Logan namanya, dia lupa. Lalu Chris merasa kalau Missy mengontrolnya. Chris selalu memikirkan apa yang dia tidak inginkan. Kini Chris bilang kepada Rose dia ingin pergi dari sini. Rose bertanya apakah Chris akan pergi tanpanya. Jawaban Chris hanya terserah. Rose langsung membuang mukanya. Sementara Dean melakukan permainan bingo. Tapi ini berbeda. Di sana terpampang foto Chris. Bingo di sini seperti sebuah pelelangan. Waktu sudah maghrib, Rose dan Chris masih berada di tepi danau. Chris bercerita kepada Rose kalau ia sudah menceritakan kronologi ibunya meninggal kepada Missy. Chris cerita kalau pada saat kejadian ibunya tertabrak, ternyata ibunya tidak tewas seketika di tempat. Dia masih bertahan. Ibunya meninggal akibat kedinginan di pagi harinya. Sementara Chris pada saat kejadian dia tidak menelpon siapa-siapa, bahkan 911 sekalipun.
Dia hanya menonton TV seharian. Hal inilah yang tidak ingin Chris ceritakan pada siapapun. Rose menenangkan Chris dan Chris hanya berkata kalau dia kini hanya memiliki Rose dan Chris tidak akan pergi dari sini tanpanya. Dan Rose akan ikut bersama Chris dan ia yang akan mengatur alasan kenapa pergi dari sini. Mereka pun kembali ke rumah pada malam harinya. Di kamar Rose, Chris mengirimkan foto Logan King kepada Rod. Setelah itu Rod menelpon dan bilang kalau Logan sebenarnya adalah Andre Hayward. Seketika Chris sadar dia ingat dan juga mengenalnya. Lalu Chris bilang kalau Andre menikah dengan perempuan tua. Rod semakin yakin dugaan dia, Andre menjadi budak seks. Setelah itu panggilan telepon berakhir, handphone Chris habis baterai. Lalu Rose datang dan Chris langsung tanpa basa-basi, kita harus pergi sekarang juga. Rose sempat bertanya kenapa buru-buru. Chris hanya bilang kalau ia akan menjelaskannya nanti di mobil. Rose iya aja dan pergi mengambil tasnya juga kunci mobil. Di sini Chris penasaran melihat ruangan yang terbuka di kamar Rose. Dia mengecek ke sana dan menemukan sebuah kotak merah. Ketika dibuka, kotak itu berisikan foto-foto Rose bersama banyak sekali dengan orang kulit hitam. Dan lebih mengejutkan lagi, pada akhir foto tersebut ada foto Walter dan Georgina. Okay, you ready? Chris bertanya di mana kunci mobil. Rose mencarinya di tas tapi tidak menemukannya. Chris yang sudah tidak bisa menunggu lama langsung turun begitu saja. Di bawah, Jeremy sudah menjaga pintu keluar sambil memegang sebuah tongkat. Ada juga Missy yang mengajak minum teh tapi ditolak oleh Chris. Lalu Rose memberikan alasan kalau mereka akan pergi karena Sid sakit harus ke dokter hewan besok pagi. Setelah itu Rose masih terus mencari kunci mobil di tasnya. Lalu Dean datang bicara kalau mereka adalah dewa dan Chris kesal karena Rose lama sekali mencari kunci mobil dan Jeremy langsung menyerang Chris begitu saja. Kini Chris sadar kalau dia dikepung. Pertanyaan terakhir darinya kepada Rose kemana kunci itu dan ternyata kunci itu berada di tas Rose dari tadi. Chris dibawa dalam keadaan terhipnotis. Kini Chris berada di titik terbenamnya, tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh. Keluarga Rose mengangkutnya belum tahu kemana Chris akan ditaruh. Lalu Rod yang sedang dalam gelisah memikirkan sahabatnya karena Chris tidak bisa dihubungi. Rod pun pergi ke apartemen Chris memberi makan Sid dan setelah itu mencari informasi tentang Andre Hayward. Di internet ditemukan kalau Andre hilang di daerah Evergreen Hollow. Kita berpindah ke Chris yang sedang duduk dan baru saja sadar dari pingsannya. Chris sudah dalam keadaan terikat. Chris mencoba melepaskan ikatan kursi tapi itu tidak bisa. Di dalam ruangan itu di hadapan Chris ada sebuah TV dan pajangan rusa dan TV itu menyala menayangkan seorang kakek-kakek. Itu adalah Roman, ayah dari Dean. Roman menjelaskan kalau orang yang saat ini menonton video ini adalah orang terpilih karena kelebihan fisik. Roman sedang mengembangkan sebuah prosedur yang disebut kau gula. Roman bilang kalau pesanan dia meningkat setelah temuan dia disempurnakan oleh keluarganya. Ya, dia adalah Dean. Lalu tayangan berubah. Rod mencoba melaporkan kehilangan sahabatnya Chris kepada polisi. Rod menceritakan kejadiannya kalau Chris hilang sudah 2 hari. Polisi yang menganggap enteng masalah ini karena bagaimana mungkin pria 26 tahun hilang bersama pacarnya. Rod menguatkan kesaksiannya dengan menunjukkan foto Andre hilang 6 bulan yang lalu. Polisi tetap bingung apa yang salah dari semua ini. Andre terlihat bugar dan sehat. Disinilah masalahnya, kata Rod. Andre menikahi wanita yang lebih tua darinya. Di hadapan polisi, teori Rod ini sama sekali tidak berubah. Orang-orang kulit putih menyekap orang kulit hitam, dicuci otaknya, dan dijadikan budak seks. Polisi mendengar teori ini terkejut dan memanggil temannya. Rod kembali menjelaskan teorinya kepada mereka. Lalu tanggapan mereka,
Lalu pada malam hari, Rod kembali menelpon Chris dan kali ini diangkat. Tapi yang mengangkat adalah Rose. Rose berpura-pura kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Rose juga bilang kalau Chris udah pulang 2 hari yang lalu dan handphone Chris tertinggal. Rod tahu kalau Rose ini sedang berbohong. Dia membisukan teleponnya dan mencoba untuk merekam percakapan Rose. Ketika Rod kembali bicara dan bertanya soal ibunya yang menghipnotis Chris, Rose langsung berubah. Dia tidak menutupi kebenaran yang terjadi. Rose memancing emosi Rod. Rose bilang kalau Rod sebenarnya begitu ingin bercinta dengannya. Rod kesal menutup telepon itu. Kita berpindah ke Chris. Chris yang setengah sadar, kedua tangannya terus menggaruk sofa dan ia sadar sepenuhnya. TV kembali nyala. Kali ini di TV menayangkan seorang Jim Hudson. Ternyata TV ini saling terkoneksi, bisa komunikasi. Mereka melakukan percakapan. Jim menjelaskan yang sebenarnya. Tahap pertama adalah hipnotis yang membuat Chris berada di titik benam dan tahap kedua adalah praoperasi. Tahap ini adalah tahap kedua. Sedangkan tahap ketiga adalah transplantasi. Singkatnya, transplantasi ini adalah memindahkan Jim ke tubuh Chris yang nantinya Jim yang akan mengendalikan penuh tubuh Chris. Bisa dibilang nyawa manusia dipindahkan ke manusia lain. Dan alasan itu Logan King berperilaku aneh karena Logan sebenarnya adalah orang lain. Transplantasi ini akan dilakukan oleh Dean yang memindahkan syaraf Jim ke Chris. Chris tidak dibunuh, Chris masih tetap hidup dan bisa mendengar juga melihat, tapi kendali ada pada Jim. Jim ini ternyata membeli Chris dari Dean. Jim ingin hidup kembali dan bisa melihat. Hal ini terjawab ketika Chris berada di pesta. Saat itu, Chris itu sebenarnya sedang ditawarkan oleh Rose. Layaknya sebuah barang, percakapan selesai dan Chris melihat di sisi lain, Dean sedang mempersiapkan operasi untuk transplantasi. Dean akan memulai mengoperasi Jim dan Jeremy yang menjadi asisten Dean. Dean mengoperasi bagian atas kepalanya Jim, lalu Jeremy akan menjemput Chris. Saat semua ikatan sudah dilepas, secara tiba-tiba Chris berada di belakang Jeremy dan memukul Jeremy dengan bola besi. Dan tak hanya di situ, Chris kembali memukul Jeremy. Kenapa Chris bisa sadar? Karena Chris menjumbat telinganya dengan kapas kursi. Di ruang operasi, Dean sadar kalau Jeremy tak lama kembali. Dia mengecek keluar dan yang terjadi, Chris pergi ke dapur dan bertemu dengan Georgina dan ia langsung kabur. Lalu Chris mengambil handphonenya yang berada di meja makan. Di situ Chris juga bertemu dengan Missy. Chris yang melihat gelas teh, dia langsung membuang gelas itu. Missy mencoba menusuk Chris tapi ditangkis oleh Chris dan keadaan itu dibalikan oleh Chris dan alhasil Missy terbunuh. Ketika akan keluar, tiba-tiba Jeremy menyerang dari belakang. Chris dengan fisiknya yang kuat dan dia berhasil melumpuhkan Jeremy. Setelah berhasil menewaskan Jeremy, Chris mengambil kunci mobil milik Jeremy. Rose yang sedang berada di kamar yang lain, dia tidak mendengar kejadian ini karena dia sedang asik mendengarkan musik sambil mencari mangsa baru. Chris berhasil keluar rumah dan membawa mobil berwarna putih, sama seperti di awal film. Baru aja jalan sebentar, Georgina menabrakkan dirinya sendiri. Kejadian ini terdengar oleh Rose. Chris yang mengingat memori masa lalunya tidak tega melihat keadaan Georgina dan ia pun membawa Georgina ke dalam mobil. Di rumah keluar Rose dan dia bilang itu adalah neneknya. Baru aja jalan seketika Georgina sadar dan mengamuk membuat mobil yang dikendarai oleh Chris menabrak. Chris keluar dari mobil, di belakang Rose sedang membidik Chris. Lalu tiba-tiba Walter datang berlari dan Rose bilang tangkap dia kakek. Walter pun berhasil menangkap Chris, lalu Chris melakukan Walter berbalik badan dan meminta senjata yang Rose bawa dan berkata kalau biarkan saja aku yang melakukannya. Tapi
Rose masih saja sadar dan mencoba meraih senjata, tapi dihentikan oleh Chris. Lalu Chris mencekik Rose, tapi dia tiba-tiba berhenti, tidak jadi membunuhnya. Tak lama dari itu sebuah mobil polisi datang. Chris angkat tangan dan menyerahkan dirinya, tapi ternyata itu adalah Rod. Chris tanpa bicara langsung saja naik ke mobil dan mereka pun pergi. Lalu film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan penyampaian. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.